Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah kita masih bisa belajar kembali dalam mata pelajaran PAI, yaitu kita akan belajar pada KD3. KD3 yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, bahwa kita menurut bahasa atau etimologi artinya tulisan. Sedangkan dalam istilah yaitu kumpulan tulisan firman Allah yang terdapat lembaran-lembaran yang disusun menjadi bentuk sebuah buku. Kemudian pengertian iman kepada Allah itu sendiri yaitu bahwa kita meyakini sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia agar kita semuanya menjadi bahagia dunia dan akhirat. Iman kepada Allah adalah merupakan rukun iman yang ketiga. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya kitab-kitab Allah. Anak-anakku, perlu kita ketahui bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani, yang mana keempat kitab itu disebut dengan kitab samawi. Lanjutnya, 1 kitab Taurat. Kitab Taurat ini dari bahasa Ibrani, dalam agama adalah syariat, diturunkan kepada beliau yaitu Nabi Musa alaihissalam. Di mana diturunkannya itu di Bukit Tursina ketika Nabi Musa alaihissalam beribadah sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 2, yang mana artinya adalah, dan kami berikan kitab Musa, itu kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Anak-anakku, di sini bahwa kitab Taurat itu ada 10 isinya, yang mana itu berupa larangan dan juga berupa perintah. Lihat, kalian bisa baca dalam slide yang ibu sediakan. Jadi kitab Taurat isinya yang pertama menjelaskan akidah yang benar, yaitu mengesahkan Tuhan. Kemudian larangan menyebut nama Allah dengan main-main. Yang ketiga, memuliakan hari Sabtu. Yang keempat, menghormati kedua orang tua. Kelima, larangan untuk mencuri. 6, larangan membunuh manusia. 7, larangan berbuat syirik. Larangan melakukan zina. Larangan menjadi saksi palsu. Dan yang ke-10 adalah larangan memiliki keinginan atas hak orang lain. Kita lanjut selanjutnya yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Yahudi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Hal ini tercantum dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Selanjutnya, apa isi kitab Zabur? Nah, kita di sini belajar. Kitab Zabur berisi tentang nyanyian,
pujian kepada Allah atas segala rahmatnya, dan juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmat-hikmat. Sedangkan syariatnya ini di sini masih mengikuti kitab Taurat. Menurut orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang ada pada kitab Perjanjian Lama yang terdiri dari 150 pasal. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dengan memakai bahasa Suryani sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Kitab Injil isinya yang pertama yaitu sama dengan kitab Taurat, tetapi ada yang harus diralat, yaitu yang tidak sesuai dengan peradaban masa itu. Dua, isi kitab Injil yaitu penambahan isi dari kitab Injil yaitu tentang berbuat baik sesama manusia. Allah berfirman yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Hal ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 46. Nah, anak-anakku, untuk pelajaran kitab ini Ibu sampai di sini dulu penjelasan KD3. Nah, untuk tentang pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan tentang Al-Quran dan juga kitab-kitab atau mushaf-mushaf. Kemudian kita belajar menggali pada apa yang menjadi isi kandungan dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.